Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afri Mariani, BP 1810213001. Saya di sini mewakili kedua teman saya, yaitu Mahmuda Zakia BP 3005 dan Hanifah Rahmani BP 1005. Saya akan menjelaskan tentang ekologi gulma, di mana studi tentang mekanisme adaptif yang memungkinkan gulma melakukan dengan baik dalam kondisi gangguan tanah maksimum. Persaingan tanaman terjadi ketika dua atau lebih tanaman mencari apa yang mereka butuhkan dan pasokan langsung berada di bawah permintaan gabungan. Di sini ekologi adalah studi tentang interaksi antara individu dan lingkungan hidup mereka. Ekologi gulma hanya berbeda dalam dua hal organisme yang dipelajari, yaitu interaksi gulma dengan lingkungannya. Terdapat 10 subsistem, di mana yang pertama ada pengaruh manusia terhadap ekologi gulma, ekosistem tanaman gulma, interaksinya, bahkan sampai model matematika persaingan. Yang pertama kita masuk itu pengaruh manusia terhadap ekologi gulma, di mana pengaruh manusia telah membawa benih biji ke seluruh dunia saat bepergian, dalam bentuk biji-bijian maupun saat pengiriman benih. Seperti contohnya itu banyak gulma di Eropa beriklim sedang dan di Amerika Utara itu berimigrasi ke barat di kawasan Mediterania. Sehingga itulah banyak alasannya mengapa gulma di Amerika Serikat dominan daripada di Asia. Yang kedua itu ekosistem tumbuhan, di mana sistem pengolahan gulma berbasis ekologi telah terjadi setidaknya untuk 6 alasan. Yang pertama, gulma sangat rentan terhadap herbisida. Yang kedua, resistensi herbisida. Yang ketiga, masalah gulma pada pertanian monokultur yang tidak dapat diselesaikan, dan masalah gulma yang baru muncul pada saat pengolahan tanah. Dan yang kelima, faktor ekonomi yang telah memaksa pertimbangan pengendalian alternatif. Yang keenam, ada peningkatan kesadaran akan biaya lingkungan dari herbisida. Dapat dilihat dari diagram di slide itu yang dibuat oleh Aldrich dan Norris, di mana intinya itu terdapat relasi di antara semuanya, di mana semua tingkat kehidupan saling bergantung dan tidak ada tingkat yang dapat berdiri sendiri. Individu tidak dapat bertahan lama selepas dari populasinya, juga tidak bisa populasi bertahan hidup tanpa individu. Yang ketiga itu ada interaksi lingkungan, di mana interaksi gulma dengan iklim, gulma dengan tanah, maupun gulma dengan biota. Di mana gulma dengan iklim itu ada pengaruhnya baik dengan cahaya, suhu, air, angin, kelembapan, dan sebagainya. Jika gulma dengan tanah, ya di mana edaphic dalam bahasa Yunani edapos, di mana tanah itu terdiri dari sifat fisiknya, aerasi, suhu, pH, dan tergantung pada masing-masing gulma. Di mana banjir itu metode pengendalian gulma, karena saat genangan air yang tinggi maka akan memutus kehidupan dari gulma itu sendiri. Hubungan gulma dengan biota, di mana interaksi gulma dan tanaman sangat ditentukan oleh tingkat persaingan yang ditawarkan oleh tanaman dan gulma itu sendiri. Terdapat ada 3 interaksi, di mana kesamaan ukuran benih. Jika ukuran benih gulma dan tanaman sama, maka akan sulit untuk dipisahkan ataupun dibersihkan. Contohnya benih mimikri dengan biji miju-miju. Waktu pekecambahan dan pembentukan benih, di mana jika pekecambahan benih gulma itu tepat sebelum tanaman, maka akan sulit untuk menghindari persaingan. Yang ketiga yaitu praktek pengolahan, rotasi, dan panen, di mana tidak mungkin rumput liar beradaptasi bertahan di bidang yang dibajak atau dilakukan pengolahan tanah. Dan bahkan ada pengaruh yang besar pada saat kelembapan tanah dan kelembapan relatif udara tepat di atas permukaan tanah. Konsep ekologi dasar, di mana ada spesies. Spesies adalah produk seleksi alam dan manipulasi genetik yang menciptakan kolam gen baru dan variabilitas pasokan hal-hal penting untuk pertumbuhan. Tanaman juga punya toleransi terhadap berbagai komponen lingkungan. Dapat dilihat bahwa gulma dan tumbuhan lain memiliki 2 strategi bertahan hidup yang disebut dengan K dan R. Itu ditentukan oleh respon populasi terhadap gangguan, di mana gulma tahunan berbiji besar dan banyak gulma abadi umumnya menggunakan strategi reproduksi K. Yang kedua itu ada komunitas, di mana ada 4 alasan mengapa spesies itu memilih hidup berdampingan. Yang pertama, kebutuhan nutrisi yang berbeda, seperti yang digambarkan oleh legume dan rumput. Penyebab kematian yang berbeda, dia mati di padang rumput. Yang kedua, kepekaan terhadap racun. Yang keempat, permintaan waktu yang berbeda untuk faktor pertumbuhan.
Selanjutnya itu adalah suksesi ekologi, di mana suksesi ekologi itu sendiri adalah proses yang alami dan berkelanjutan. Modifikasi lingkungan adalah kekuatan pendorong untuk suksesi dan pertanian dilakukan dengan memodifikasi dan mengendalikan lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian gulma, terutama pengendalian gulma berhasil dengan teknik sekarang. Interaksi antara gulma dan tanaman lainnya, di mana gulma hidup dalam komunitas dan mereka terpaksa untuk berinteraksi dengan tanaman dan organisme pengganggu lainnya. Itu ada 3, energi ekosistem langsung atau interaksi aliran sumber daya trofik yang terjadi ketika hama atau antropoda yang menguntungkan memberi makan langsung pada gulma. Ada permohonan habitat fisik dengan adanya gulma, misalnya suhu dalam kanopi tanaman. Yang ketiga, mekanisme terakhir didorong oleh taktik pengendalian yang digunakan untuk pengelolaan gulma dan hama, misalnya pengelolaan tanah, herbisida, dan pestisida lainnya. Gulma itu toleran terhadap hama tanaman, tetapi tidak berefek pada pertumbuhan dan kesuburan serangga, tapi mungkin berefek penting pada tanaman yang rentan. Persaingan tanaman, di mana persaingan tanaman adalah bagian dari ekologi tanaman. Persaingan adalah inti dari pengendalian gulma. Persaingan antara tanaman dan gulma adalah alasan mengapa gulma dikendalikan. Definisi persaingan tanaman. Persaingan tanaman terjadi ketika masing-masing dari 2 atau lebih organisme mencari kebutuhan makanan serta faktor hal tertentu. Dalam pertanian, persaingan tidak dianggap sederhana. Interaksi tanpa efek apapun pada salah satu individu. Persaingan di bidang pertanian komunitas memiliki hasil yang biasanya negatif. Faktor yang mengontrol gelar persaingan itu ada hal-hal utama yang bersaing dengan tanaman, yaitu nutrisi, cahaya, dan air. Namun diketahui bahwa akumulasi derajat hari meningkatkan pertumbuhan tanaman itu adalah maksimum harian dikurang suhu minimum harian dikurang suhu ambang dibagi 2. Kompetisi untuk gizi, nitrogen, fosfor, dan kalium adalah nutrisi utama tanaman. Pupuk biasanya merangsang pertumbuhan gulma hingga merugikan tanaman. Dengan rendah kesuburan, persaingan terutama untuk nutrisi tanaman. Dengan kesuburan tinggi, persaingan sama sengitnya dan terutama untuk cahaya. Persaingan untuk air atau kekurangannya seringkali menjadi faktor lingkungan utama yang membatasi tanaman berproduksi. Gulma bersaing untuk mendapatkan air, mengurangi ketersediaan air, dan berkontribusi pada tanaman tekanan air. Persaingan untuk cahaya, di mana total pasokan cahaya adalah yang paling andal dari beberapa lingkungan sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman dan gulma berbeda dalam toleransi naungan. Banyak gulma lainnya menyesuaikan diri terhadap iradiasi pertumbuhan rendah. Faktor-faktor yang dilakukan tanaman yang tidak bersaing. Tanaman yang muncul pada saat bersamaan jarang sekali bersaing memperebutkan ruang, padahal kepadatan tanaman mungkin tinggi. Hunian atau pengecualian kompetitif dapat dan di antara tanaman seharusnya menjadi dianggap sebagai persaingan untuk sumber daya di ruang. Karakteristik daya saing tanaman, di mana ada ciri-ciri yang kompetitif, di mana perluasan cepat dari kanopi daun yang tinggi, transmisivitas cahaya daun rendah, perpanjangan batang yang cepat, daun yang membentuk susunan daun mozaik untuk intersepsi cahaya terbaik. Hubungan populasi gulma dengan panen tanaman, di mana dapat dilihat pada grafik itu hubungan lengkung skematis yang menggambarkan pengaruh peningkatan populasi gulma pada hasil tanaman. Menyatakan bahwa tanpa gulma hasil panen akan maksimal, dan pada beberapa kerapatan gulma yang besar hasil panen akan berkurang. Besarnya kehilangan kompetitif, seringkali gulma menurunkan hasil panen, sedangkan pengaruh gulma tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Demikian pula pengaruh populasi tertentu yang tidak konsisten. Yang ke-9, durasi kompetisi. Analisis periode kritis menunjukkan bahwa pengendalian gulma sebelum tumbuh tidak penting, begitu juga dengan pengendalian gulma setelah tumbuh. Metode pengendalian gulma menentukan kapan harus diterapkan, tapi pelajaran dari studi periode kritis adalah bahwa pengendalian gulma tidak harus dilakukan dalam beberapa minggu pertama setelah kemunculan tanaman. Dapat dilihat pada grafik, itu ada periode kritis kompetisi diilustrasikan untuk bawang. Masa kritis adalah masa setelah penyemaian ketika persaingan gulma tidak menurunkan hasil, tetapi setelah itu keberadaan gulma tidak menurunkan hasil. Ini adalah waktu antara periode awal bebas gulma yang dicarikan dan lamanya kompetisi ditoleransi. Ini bukan periode tetap untuk suatu tanaman karena bervariasi menurut musim, tanah, gulma, dan lokasi.
Periode kritis adalah ukuran yang berguna karena memberikan panduan kapan harus menyiangi. Yang ke-10, analisis ekonomi. Seorang petani dapat menghitung biaya pengendalian dan nilai hasil yang hilang untuk menentukan apakah pengendalian harus dilakukan. Ilmu gulma membutuhkan lebih banyak informasi tentang kemanjuran berbagai teknik pengendalian gulma dan sistem manajemen gulma yang di berbagai tanah dan sistem pertanaman. Model matematika persaingan, di mana model dapat bersifat empiris dan mendeskripsikan data atau respon terhadap opsi manajemen yang dikenakan. Mereka juga bisa menjadi mekanistik dan mencoba untuk memasukkan pengetahuan tentang proses yang menentukan respon. Masalah utama dalam pengelolaan gulma itu timbul berbagai pertanyaan, di mana untuk pengelolaan tanaman tertentu, seberapa besar kemungkinan tanaman itu diserang oleh gulma. Yang kedua, mengingat adanya investasi gulma, seberapa cepat benih akan menyebar dan kerugian panen apa yang akan diderita. Yang ketiga, berapa banyak dari tindakan pengendalian yang diusulkan yang diperlukan untuk menahan investasi atau menyebabkan pembatasan total. Yang keempat, berapa biaya komparatif dari tindakan pengendalian gulma yang berbeda dan risiko apa yang terlibat dalam peralihan strategi pengelolaan gulma. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun salah pengucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.